Halo, kita mau ngebahas soal topik yang mungkin kontradiktif ya kan. Karena kita hari ini lagi mau bahas fenomena migrasi atau pencarian suaka untuk orang-orang yang kaum LGBT. Ini jadi area permainan yang cukup kotor terkait soal geopolitik yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Itu sebenarnya hak asasi manusia jika dilihat dari pencarian suaka terhadap kaum LGBT itu, mereka justru itu sebenarnya jadi boneka dan jadi permainan untuk sebuah diplomasi internasional. Oke, jadi bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku pandang hidup. So, kita bahas ini dari angle yang menurut aku, dari pemikiran aku sebenarnya cukup menarik dan cukup kontroversial ya kan. Pertama, terkait pinkwashing atau hegemasi moral, atau bisa disebut homonasionalisme. Terkait pinkwashing dan hegemoni moral dan homonasionalisme. Jadi dalam pinkwashing itu adalah apa ya? Campaign yang mengatasnamakan sebuah kaum, khususnya biasanya kaum LGBT atau kanker payudara, itu untuk meraup keuntungan tertentu, misal dari segi politik, dari segi pencitraan, ya pokoknya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan sebuah kaum, sekelompok kaum begitu. Nah, di sini terdapat standar ganda politik di mana kalau negara yang tidak berkepentingan dan kontra terhadap LGBT itu cenderung diserang. Sedangkan negara yang sama juga anti LGBT, kontra terhadap LGBT, tapi sebuah negara ini masih memiliki kepentingan, itu enggak diserang. Jadi ini cukup kontradiktif ya, padahal sama-sama kontra terhadap LGBT, tapi karena yang satunya punya kepentingan dan yang satu enggak, jadi treatmentnya dari sebuah negara ini juga beda, padahal sama-sama anti LGBT. Terus yang kedua dari pinkwashing ini adalah pluralisme budaya. Ini adalah salah satu contoh penjajahan di era modern, di mana negara yang memiliki culture atau budaya yang berbeda itu dipaksa untuk mengikuti budaya-budaya barat dan budaya-budaya yang liberal. Dan ya, kita tuh dipaksa untuk menjadi homogen dengan negara-negara yang seolah-olah tuh mereka tuh pro LGBT tuh kayak mereka tuh posisinya di atas negara lain gitu loh. Dan ya seolah-olah membuat seolah-olah itu yang terbaik itu adalah yang menerima LGBT. Sedangkan ada beberapa budaya, ada beberapa tempat yang menurut mereka LGBT itu anomali gitu loh. Bukan cuma anomali, bahkan harus dimusnahkan. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari kenapa sih mereka ini menerima LGBT itu sebagai tambal, sebuah penambal untuk kebobrokan sistem di negara mereka sendiri. Jadi seringnya negara mereka ini menutupi kasus negaranya sendiri
dengan menjadi seolah-olah standar moralnya itu lebih tinggi daripada negara-negara lain dengan menerima LGBT yang katanya itu hak asasi gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. Padahal itu sebenarnya mereka lagi menutupi kasus semisal angka rasisme mereka yang tinggi, ketidakmampuan mereka untuk memberantas kemiskinan, atau misal support negara-negara untuk berperang, menyediakan senjata-senjata untuk negara lain berperang. Itu kan istilahnya menjadi penambal lah. Menerima LGBT itu, menerima kaum LGBT itu sebagai ya tambalan atau cat tembok yang mengcover kebobrokan sistem mereka. Jadi yang kedua, selain pinkwashing dan homonasionalisme, itu ada juga terkait absurditas birokrasi dan juga pertunjukan atau trauma yang didramatisir gitu. Jadi seringnya mereka itu bakalan diuji seberapa gay, seberapa LGBT Anda gitu sebelum official dapat visa itu. Mereka tuh harus menunjukkan seberapa menyimpang mereka gitu loh. Mereka itu seringnya karena kaum LGBT ini sebenarnya ya sejujurnya belum ada penemuan yang bisa make sure penyebab LGBT itu apa. Jadi imigrasi itu mengejudge orang lain, jatuhnya ya menghakimi orang lain itu berdasarkan kayak stereotype. Jadi di sini tuh full mayoritas penilaian mereka itu stereotype, seperti misal cara pakaian mereka, terus adanya pertanyaan di mana tempat hiburan untuk para gay di negara asal mereka, di mana mereka ini kaum LGBT ini berkumpul, juga selera budaya pop gitu loh. Jadi mereka ini full dinilai dari stereotype yang tidak 100% menggambarkan kaum LGBT itu, bahkan nggak ada korelasinya sama sekali dengan kaum LGBT. Tapi mereka tuh nyambungin gitu loh. Mereka tuh kayak cocok logi gitu. Dan kadang mereka juga suka memaksa pengungsi itu untuk saling mereka itu kadang memaksa pengungsi atau imigran LGBT itu untuk menunjukkan betapa budaya tradisional itu udah nggak relevan dengan kebudayaan modern gitu loh, kebudayaan yang bebas gitu loh. Mereka diminta untuk menunjukkan, padahal kan sebenarnya LGBT itu memang sebenarnya anomali itu loh. Dan menolak mereka itu sebenarnya bukan sebuah masalah yang perlu dibesar-besarkan ya, karena memang ya sewajarnya cewek suka sama cowok gitu loh. Dan adanya kaum LGBT ini agak lain gitu. Jadi mereka dipaksa untuk membuktikan bahwa budaya tradisional mereka itu sangat-sangat bobrok, sangat-sangat tidak relevan dengan kebudayaan, pola pikir, dan lifestyle orang modern gitu. Terus yang kedua, dari absurditas birokrasi ini, kadang mereka itu mengkomodifikasi rasa sakit gitu loh. Rasa sakit itu seolah-olah dijadikan panggung, dibuat panggung oleh negara-negara yang pro LGBT. Negara yang pro LGBT itu membuatkan panggung untuk mereka saling mempertunjukkan seberapa dramatis kisah hidup mereka, seberapa tersiksa, seberapa trauma mereka untuk akhirnya memutuskan untuk pindah negara dan menjadi imigran. Ya dalam kasus ini
menunjukkan trauma-trauma terkait penyiksaan terkait orientasi seksual mereka yang cukup anomali. Dan seolah penderitaan kaum LGBT itu seolah-olah tuh kayak dieksploitasi gitu. Terus yang ketiga dari gimana absurdnya birokrasi itu adalah paradoks keamanan, dimana mereka itu hanya aman dari hukum negara mereka yang sebenarnya mereka juga nggak aman dari sistem rasisme. Jadi bayangin dari negara A ke negara B, ya kan, oleh masyarakat normal di negara B, mereka diasingkan karena mereka LGBT. Tapi ketika mereka di negara B itu masuk ke komunitas yang LGBT juga, mereka itu dirasis juga, mereka kena diskriminasi juga karena mereka itu imigran atau pengungsi gitu. Jadi di sini cukup sebenarnya paradoks ya, cukup berlawanan juga. Mereka tuh seolah-olah tuh hanya diberikan ilusi tapi tidak diberikan realitas gitu. Terus ya mereka ini merasa seperti tidak memiliki tempat tinggal, tempat yang nyaman, tempat yang bebas untuk mengaktualisasi diri mereka. Mereka seolah-olah nggak punya rumah, ya kan. Dan sintesis kritiknya sih dari sini ya, agama dalam konteks politik itu sering memanfaatkan kaum LGBT ini sebagai simbol setan untuk sebuah kontrol terkait moralitas publik dan mengarahkan kekuasaan tradisional agar tetap relevan. Dan kritiknya untuk politik global yang sekuler itu sebagai simbol progresif sih sebenarnya. Cuman simbol progresif ini sebenarnya nggak sejalan juga, karena mereka ini menjadikan mereka tuh pembenaran untuk superioritas culture mereka melalui tekanan diplomatis, dan ini bersifat birokrasi dan juga bersifat legalitas dokumen dan lain-lainnya. Dan ya pada akhirnya mereka ini kaum LGBT itu sebenarnya tidak pernah menjadi manusia yang benar-benar utuh. Ya itu dari aku sih. Jadi ya sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku memandang hidup. Dadah!